50% lah, agar masyarakat bisa di booster sebelum terjadi lonjakan kasus. Nelayan di Kecamatan Gebang khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon itu memang terikat oleh tengkulak. Sehari berita, kasus baru COVID-19 di Kabupaten Cirebon kembali bertambah. Pelabuhan Perikanan Gebang Kabupaten Cirebon harus segera direvitalisasi. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Kasus baru COVID-19 di Kabupaten Cirebon kembali bertambah. Namun masyarakat ini kan partisipasinya agak rendah. Beberapa provinsi di Indonesia telah melaporkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 termasuk Jawa Barat. Tren kenaikan kasus baru juga ditemukan di Kabupaten Cirebon. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dendi Hamdi mengatakan sebelumnya terdata 9 kasus aktif, tetapi sampai Jumat 15 Juli 2022 naik menjadi 14 kasus baru positif COVID-19. Menurutnya, pola kenaikan kasus di Kabupaten Cirebon jika diperhatikan terjadi penambahan kasus dalam interval 6 bulan, yaitu antara Juli dan Agustus. Walau kenaikan kasus COVID-19 masih terkendali dan belum masuk lonjakan kasus, namun upaya pencegahan terus dilakukan dengan mempercepat vaksinasi lanjutan booster agar kekebalan imunitas masyarakat telah terbentuk. Memang booster ini kan ditargetkan kita minimal 50% lah, agar masyarakat bisa di booster sebelum terjadi lonjakan kasus kan gitu. Itu sih tujuannya sebenarnya di situ, agar begitu ada lonjakan kasus lagi yang diprediksi di Juli Agustus itu, masyarakat sudah terproteksi lebih baik dengan pemberian booster. Namun masyarakat ini kan partisipasinya agak rendah. Kita sendiri Kabupaten Cirebon baru 36%, meskipun angkanya lumayan tinggi dibanding kabupaten kota lain. Tapi itu belum cukup. Adanya kenaikan kasus COVID-19, tutur Dendi Hamdi, pemerintah mulai menarik kebijakan pelonggaran membuka masker, pelaku perjalanan wajib divaksin booster. Aturan itu setidaknya membawa dampak positif bagi percepatan vaksinasi booster, di mana animo masyarakat yang ingin bepergian intens mendatangi sejumlah layanan kesehatan sangat tinggi. Selain itu, pihaknya juga mengamati protokol kesehatan kembali diterapkan sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Diakui Dendi, lambatnya capaian vaksinasi booster di Kabupaten Cirebon disebabkan euforia masyarakat yang menganggap COVID-19 telah berakhir, sehingga mereka keliru dalam memahami pelonggaran membuka masker. Iskandar Zulkarnain melaporkan. Calon siswa SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon persiapkan diri mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Berikut laporan Yulianti. Bagaimanapun juga kan penduduk baru kan harus tahu. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2022-2023 di tingkat SD hingga SMA sederajat telah berakhir. Setelah dilaksanakan pendaftaran ulang, seluruh sekolah sedang mempersiapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Persiapan juga dilakukan SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon. Kepala SMPN 1 Sumber Didin Jainuddin mengatakan, sekolah hari ini tanggal 16 Juli 2022 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat mengadakan pengarahan kegiatan MPLS kepada para calon siswa baru. Mereka diminta mengenakan pakaian seragam SD masing-masing. MPLS ini setidaknya merupakan sarana untuk mengenalkan calon siswa baru terhadap sekolah yang dituju. Ya paling tidak untuk pengenalan terutama sih, karena selama ini kan mereka jenjangnya kan SD, gurunya guru kelas. Kalau nanti di SMP kan guru bidang studi, jadi itu perlu dikenalkan. Kemudian juga ekstrakurikuler yang ada, kondisi sekolah yang ada, nanti kita kenalkan semua. Bagaimanapun juga kan penduduk baru kan harus tahu. Didin Jainuddin menyebutkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS berada dalam pengawasan sekolah, di mana kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai ketua panitia, didampingi beberapa guru, wali kelas, dan ditambah dengan OSIS. Ia menekankan materi dalam MPLS bersifat edukasi dan membantu calon siswa untuk mengenal lebih dekat tentang sekolahnya.
Pelaksanaan sekaligus pembukaan MPLS pada tanggal 18 hingga 20 Juli 2022. Didin berharap MPLS juga diisi dengan kegiatan yang dibutuhkan seperti tes baca tulis Latin, membaca dan menulis Al-Quran, serta lainnya, sehingga sekolah bisa memetakan untuk pembinaan calon siswa melalui pembelajaran tambahan. Diakui selama pelaksanaan PPDB tahun ini berlangsung lancar dan aman dengan jumlah siswa yang diterima 320 anak untuk 11 rombongan belajar rombel. Pelabuhan Perikanan Gebang, Kabupaten Cirebon harus direvitalisasi. Jadi mereka punya hutang sehingga ikan yang didapatkan oleh para nelayan di sana tidak bisa dia jual langsung ke PPI. Pelabuhan Perikanan Gebang yang berada di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon harus segera direvitalisasi agar bisa berfungsi secara maksimal. Hal tersebut ditegaskan tokoh nelayan Gebang Haji Dade Mustofa saat dikonfirmasi RRI. Menurut Haji Dade, dengan direvitalisasi diharapkan bisa memfungsikan Pelabuhan Perikanan Gebang sebagai pusat pelelangan ikan atau PPI karena sudah bertahun-tahun PPI di Gebang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi awalnya kan itu untuk PPI. Nah, masyarakat pesisir membutuhkan itu. Bahwa bagaimana pengelolaannya memang nggak pemerintah punya kewenangan untuk itu. Punya strategi juga bagaimana untuk bisa memfungsikan itu. Bukan dari cuma politik anggaran saja, tetapi bagaimana upaya pengelolaannya. Sementara Sekjen Serikat Nelayan Indonesia SNI Budi Laksana mengungkapkan belum maksimalnya PPI Gebang diakibatkan banyak faktor, salah satunya karena keterikatan nelayan dengan tengkulak sehingga mau tidak mau nelayan harus menjual hasil tangkapannya ke tengkulak. Kalau saya lihat memang masalahnya satu, nelayan di Kecamatan Gebang khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon itu memang terikat oleh tengkulak. Jadi mereka punya hutang sehingga ikan yang didapatkan oleh para nelayan di sana tidak bisa dia jual langsung ke PPI. Tapi memang dia langsung ke para tengkulak. Budi Laksana berharap revitalisasi bisa segera dilakukan sehingga akan membuat kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik karena selama ini dipaksa menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Alex Sunardi melaporkan. Pemerintah Kota Cirebon menghibahkan lahan dan bangunan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Kota Cirebon. Setelah terima hibah dilakukan di ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon. Lahan seluas 1.300 meter persegi ini berada di Jalan Arafuru, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi. Wali Kota Cirebon Haji Nasruddin Aziz mengatakan, hibah ini adalah lahan dan bangunan milik Pemda yang akan meningkatkan kinerja BNN Kota Cirebon. Aziz berharap ke depan BNN bisa mengembangkan kinerja, terutama dalam mendeteksi berbagai upaya pencegahan peredaran narkoba di Kota Cirebon. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol M. Arif Ramdhani, mengucapkan terima kasih atas hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Ia bersyukur sebab BNN Kota Cirebon akan lebih fokus dalam peningkatan kinerja dengan kantor baru yang permanen. Kasus konfirmasi COVID-19 kembali bertambah. Masyarakat diharapkan segera melengkapi vaksinasi hingga booster. Imunisasi booster ketiga karena apa? Untuk memproteksi terhadap serangan pandemi ini, Omikron yang gelombang baru ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir, kasus positif di sejumlah daerah kembali meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haji Edi Sugiarto kepada RRI mengatakan, angka kasus positif COVID-19 di Kota Cirebon hingga kemarin bertambah menjadi total 22 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Masyarakat diharapkan terus waspada dan segera melengkapi vaksinasi hingga booster. Tapi untuk vaksin ketiga kami masih kurang, Bu. Perlu dibantu oleh Bapak Ibu semua atau semua usia-usia yang 16 tahun ke atas, itu wajib imunisasi booster ketiga karena apa? Untuk memproteksi terhadap serangan pandemi ini, Omikron yang gelombang baru ini, sehingga masyarakat kita safe community, masyarakat yang sudah terproteksi secara alamiah. Itu, Bu. Lebih lanjut, Dr. Edi Sugiarto mengatakan, capaian vaksinasi booster di Kota Cirebon baru mencapai 25%. Masyarakat diimbau terus menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas dan segera melaksanakan vaksinasi booster yang tersedia di seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
Disdukcapil Kabupaten Kuningan melakukan penertiban data pemilih tetap. Persiapan 2024 ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Menjelang pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kuningan melakukan pemadanan data antara data dari Kementerian Dalam Negeri dengan data yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Yudi Nugraha mengatakan pihaknya telah memulai pendataan sejak tahapan awal pemilu 2024 berlangsung, yakni bulan Juni hingga 12 Agustus 2022. Alhamdulillah kegiatan ini dimulai sejak Juni kemarin dan akan berakhir tanggal 12 Agustus yang akan datang. Jadi insya Allah data desa dengan data Dukcapil nanti akan selaras sepadan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan perekaman bagi penduduk yang akan berusia 17 tahun. Nah, karena penduduk berusia ini mayoritas berada di sekolah, maka kita namakan programnya adalah Pusaka U17, perekaman untuk siswa sekolah SMA SMK yang akan berusia 17. Demikian Andini Rahmawati melaporkan. Bupati Majalengka Karna Sobahi mendapatkan penghargaan sebagai penggerak koperasi terbaik kategori kepala daerah dari Dewan Koperasi Indonesia Dekopin. Penerimaan penghargaan yang diserahkan Ketua Dekopin Pusat, Sri Untari, diwakilkan kepada Wakil Bupati Majalengka. Menurut Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Mardiana, sosok Karna Sobahi merupakan kepala daerah yang aktif membangun komunikasi dengan gerakan koperasi di Majalengka sehingga sangat layak mendapatkan penghargaan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM Majalengka, Maman Sutiman mengatakan, selama ini Bupati Majalengka sangat konsen terhadap koperasi yang ada di Majalengka. Bentuk dari kepedulian terhadap keberadaan koperasi ini salah satunya memfasilitasi pembuatan badan hukum bagi 30 koperasi wanita. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Kejuaraan renang Wijaya Open digelar di Kota Cirebon dengan 475 perenang yang bertarung. Selengkapnya disampaikan Gina Oktaviana. Iya, maksud kami dilaporkan Aji Satria. Yang kedua adalah bagaimana Kota Cirebon atlet-atlet renangnya bisa prestasi di tingkat nasional dan internasional. Tercatat 475 perenang dari berbagai wilayah dan kelompok usia, anak-anak hingga dewasa meramaikan ajang kejuaraan renang bertajuk Wijaya Open tahun 2022 yang berlangsung selama 3 hari di kolam renang Catherine Surya, Komplek Olahraga Bima, Kota Cirebon. Kepada RRI di sela kejuaraan di hari pertama, Ketua Panitia Penyelenggara Roni Wijaya mengatakan ajang kejuaraan kali ini pertama digelar usai pandemi COVID-19 melandai. Roni menegaskan tujuan utamanya sebagai semangat kebangkitan dunia olahraga renang yang diharapkan dapat melahirkan perenang handal dari berbagai kelompok usia. 475 antar perkumpulan renang se-Indonesia, 72 klub se-Indonesia, Open se-Indonesia dari Jawa Barat dan daerah Jakarta, Banten dan Jawa Tengah. Kota Cirebon Wijaya menggunakan 45 atlet, ada caruban, ada Black Diamond, ada GSC, ada ya banyak lah. Satu adalah kita membina atlet-atlet Kota Cirebon. Yang kedua adalah bagaimana Kota Cirebon atlet-atlet renangnya bisa prestasi di tingkat nasional dan internasional. Semuanya hampir dari kelompok umur 5, 4, 3, 2, 1. Ada 17 nomor perlombaan, KU 5, 9 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah, 13 tahun ke atas, 15 tahun, 14, 15, 16 senior. Harapan adalah satu, suksesnya kejuaraan Wijaya ini bisa sukses dalam kejuaraan, dalam perlombaan ini sukses dan menjadi tolak ukur untuk atlet renang Kota Cirebon di tingkat nasional. Ajang kejuaraan renang bertajuk Wijaya Open tahun 2022 dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, yang berharap dari ajang tersebut akan tampil juara yang dapat dibanggakan oleh daerahnya masing-masing. Aji Satria melaporkan.
Generasi Muda Cirebon GMC meraih juara 1 turnamen Basket Youth Basketball Association Summer 2022 seri kedua 18 putra. GMC meraih juara 1 usai mengalahkan Gorillas Jakarta pada babak final dengan skor 46-55 di GMC Arena Kota Cirebon. Selain meraih gelar juara 1, GMC juga memborong penghargaan perorangan untuk pelatih dan pemain. Pelatih GMC Arief Gunarto mendapat penghargaan sebagai pelatih terbaik atau Best Coach. Dan pemain andalan GMC, Terrell Ayers Tirto Sugondo, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player MVP. Pemain GMC, Imade Duta Wahyundara, sebagai pemain dengan asis terbanyak, dan pelatih GMC Arief Gunarto mengatakan pihaknya mentargetkan juara karena turnamen ini termasuk persiapan menghadapi Porda, karena sebagian besar GMC 18 putra diisi oleh pemain Porda. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon. Anda sedang mendengar